anak-anak, hari ini Lausa akan bahas kembali mengenai soal menghitung kecepatan rata-rata. Tapi dalam soal berikut ini ada penambahan sedikit mengenai waktu berangkat dan waktu tiba. Mari kita perhatikan contoh soal nomor 1. Jarak kota Solo ke Semarang adalah 120 km. Jika Pak Budi berangkat dengan sepeda motor dari Solo pukul 8 dan tiba di Semarang pukul 11, maka berapa kilometer per jam kecepatan rata-rata motor Pak Budi? Jadi yang pertama perlu kita tuliskan terlebih dahulu diketahuinya. Diketahui ini 120 km, ini adalah jaraknya ya. Kita singkat dengan J. J sama dengan 120 km. Lalu Pak Budi itu berangkat dari Solo itu pukul 8 pagi ini ya. Berarti ini adalah waktu berangkatnya. Kita singkat WB, waktu berangkat ya, sama dengan pukul 8. Lalu dia tiba di Semarang pukul 11. Kita singkat ini dengan WT atau waktu tiba. Pukul 11. Nah, pertanyaannya, berapa kecepatan? Berarti yang ditanya itu adalah K ya. Ditanya K sama dengan titik-titik km per jam. Sebelum kita jawab, dari WB dan WT ini bisa kita dapatkan selisih waktunya atau bisa kita cari W-nya. Jadi rumusnya W adalah waktu tiba dikurangi waktu berangkat. Selisih waktunya ya, tibanya kurang berangkatnya. Tibanya tadi pukul 11. Lalu berangkatnya tadi pukul 8. Nah, kita kurangkan. Ya, 11 kurangkan 8. 0, 0. Ini 11 kurang 8 berarti 3. Nah, berarti selisih waktunya itu adalah 3 jam atau W-nya itu adalah 3 jam. Oke, kita jawab sekarang. Jawab. Masih ingat rumusnya mencari kecepatan? K sama dengan? Ya, K sama dengan J per W atau jarak per waktu. Berarti J-nya tadi berapa? 120 ya. 120 per W-nya tadi 3. 120 bagi 3. 120 per 3. Ini 12 bagi 3 itu 4 ya. Ini 0 berarti 40. 40 km per jam. Jadi kecepatan rata-rata motor Pak Budi adalah 40 km per jam. Untuk soal nomor 2, pertanyaannya, sebuah mobil melintasi jalan tol dari pukul 7 sampai pukul 9.15. Kecepatan mobil tersebut 80 km per jam. Jika mobil tersebut melaju tanpa henti dan kecepatannya tidak berubah, maka berapa kilometer jarak yang ditempuh mobil tersebut? Nanti kita tuliskan diketahuinya. Diketahui. Ini dari pukul 7, berarti ini kita singkat dengan waktu
berangkatnya atau WB-nya ya, pukul 7. Lalu sampai pukul 9.15, ini kita singkat dengan WT-nya atau waktu tibanya. 09.15. Lalu kecepatannya 80 km per jam. Ini adalah K-nya. K sama dengan 80 km per jam. Nah, ditanya berapa km jarak. Berarti yang ditanya adalah J-nya. J sama dengan titik-titik km. Sebelum menjawab, dari WB dan WT ini tadi bisa kita cari W-nya atau selisih waktunya. Tadi W sama dengan WT dikurangi WB. Waktu tiba kurang waktu berangkat. Waktu tibanya 9.15. Kurangkan waktu berangkatnya tadi 7 ya. Ini sama dengan, ini berarti 9.15 kurangkan dengan 7. Ini 5, 1, 9 kurang 7, 2. Berarti 2 jam 15 menit. Ini waktunya ini berarti 2 jam 15 menit. Nah, 2 jam 15 menit ini sama dengan 2/4 jam. Dari mana seperempatnya? Seperempatnya dari 15 menit ini ya. Jadi 15 menit ini kalau kita ganti dia ke jam, masih ingat? Kalau menit ke jam kali dengan 1/60. Ya, ini jadinya 15/60. Ini sama-sama kita bagi dengan 15. Ini dapatnya 1/4. Ya, berarti 15 menit itu sama dengan 1/4 jam. Makanya ini jadi 2 1/4 jam. Oke. Lalu kita jawab. Untuk mencari J, rumusnya masih ingat? J sama dengan K dikali dengan W. Atau kecepatan kali dengan waktu. K-nya berapa? 80. Kalikan dengan W-nya tadi berapa? 2/4. Sama dengan 80 kali, ini kita jadikan pecahan biasa, kali tambahkan 2 kali 4, 8 tambah 1, 9, 9/4. Nah, ini bisa kita coret atau kita tembak. 80 dengan 4 ya. Ini berarti 20 ya. Sama dengan. Jadi 20 dikalikan dengan 9 adalah 180 km. Jadi jarak yang ditempuh mobil tersebut adalah 180 km. Untuk soal nomor 3, pertanyaannya adalah jarak kota A ke kota B adalah 100 km. Seorang pengendara becak bermotor berangkat pukul 6.30 dari kota A menuju kota B dengan kecepatan rata-rata 50 km per jam. Pukul berapa pengendara becak bermotor itu tiba? Kita tuliskan terlebih dahulu diketahuinya. Diketahui 100 km ini adalah jarak. Kita singkat dengan J. J sama dengan 100 km. Lalu dia berangkat pukul 6.30. Berarti ini adalah WB, waktu berangkatnya. Sama dengan pukul 6.30. Dengan kecepatan rata-rata 50 km per jam. Berarti ini adalah K-nya. K sama dengan 50 km per jam. Ditanya, pukul berapa pengendara becak bermotor itu tiba? Berarti yang ditanya itu adalah waktu tibanya atau WT. Ya, ditanya WT sama dengan pukul titik-titik.
Oke. Nah, berarti yang pertama harus kita cari terlebih dahulu adalah waktunya atau W-nya. Ya, selisih waktunya kita cari terlebih dahulu. Carinya dari mana? Dari rumus W sama dengan J per K, atau W sama dengan jarak per kecepatan. Jarak dibagi dengan kecepatan. Jaraknya 100 per kecepatannya tadi 50. Sama dengan, ini coret-coret. Jadi 10 dibagi dengan 5 adalah 2. Jadi W-nya adalah 2 jam. Ya, dari W ini ya, kita bisa cari WT-nya berapa ya. Berarti ini WT sama dengan WB, waktu berangkatnya, ditambah dengan selisih waktunya, tambah dengan W ya. Waktu berangkatnya tadi pukul 6.30. 6.30 ditambah dengan W-nya 2 jam ini ya. 2 jam sama dengan 6.30 tambah 2 jam. Berarti ini 6.30 ditambah dengan 02.00. Kita tambahkan 03. 6 tambah 2 8. Ya. Berarti waktu tibanya pukul 8.30. Jadi pengendara becak bermotor itu tiba pukul 8.30. Untuk pertanyaan nomor 4, jarak kota P ke kota Q adalah 135 km. Mobil dengan kecepatan 45 km per jam berangkat dari kota P dan tiba di kota Q pukul 10. Pukul berapakah mobil itu berangkat? Kita tuliskan terlebih dahulu diketahuinya. Diketahui jarak J ya, 135 km. Lalu kecepatan K. K sama dengan 45 km per jam. Lalu tiba di kota Q pukul 10. Berarti WT, waktu tibanya, sama dengan pukul 10. Pertanyaannya atau ditanya itu pukul berapakah mobil itu berangkat. Berarti ditanya WB-nya, waktu berangkatnya itu adalah pukul berapa. Titik-titik. Oke, jawab. Nah, ini juga harus kita cari terlebih dahulu W-nya, ya, selisih waktunya. W tadi rumusnya adalah W sama dengan J per K. J-nya berapa tadi? 135. Per K-nya 45. 135 dibagi dengan 45 itu adalah 3. Jadi W-nya itu adalah 3 jam. Oke, sudah dapat W-nya, kita bisa cari WB-nya. WB. Untuk mencari WB atau waktu berangkat, berarti waktu tiba dikurangi selisih waktunya. Berarti WT dikurangi W-nya. WT-nya tadi pukul 10 ya, 10 kurangi W-nya 3 jam ya, 3. Berarti ini 10 kurangkan dengan 3. 0, 10 kurang 3, 7. Ya. Nah, berarti waktu berangkatnya adalah pukul 7. Jadi mobil itu berangkat
pukul 7. Untuk pertanyaan nomor 5, sebuah sepeda berangkat pukul 6 dengan kecepatan 120 meter per menit menempuh jarak sejauh 2.400 meter. Pukul berapakah sepeda itu tiba di tujuan? Diketahui. Berangkat, WB ya. WB sama dengan pukul 6. Lalu kecepatannya, K-nya sama dengan 120 meter per menit. Menempuh jarak, J, sama dengan 2.400 meter. Lalu ditanya, tiba di tujuan, berarti waktu tibanya atau WT-nya sama dengan pukul titik-titik. Ya, jawab. Berarti harus kita cari W juga dulu ya. Berarti ini W sama dengan J per K. J-nya berapa? 2.400. Per K-nya berapa? K-nya 120. Sama dengan, oke, ini kita coret. Oke, ini 24 dengan 12. Ini kita coret, berarti ini 2 ya, berarti 20 ya. 20 menit. Oke, dia tanya WT. WT, waktu tiba berarti sama dengan waktu berangkat ditambah selisih waktunya atau ditambah W-nya ya. Sama dengan berangkatnya tadi pukul 6. Tambahkan dengan 20 menit ya. Berarti ini 6 tambahkan dengan 20 menit ya. 0, 2, 6, 0. Berarti waktu tibanya pukul 6.20. Jadi sepeda itu tiba di tujuan pukul 6.20.